Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang telah kami buat dengan judul Hubungan antara smartphone use dengan kualitas tidur pada mahasiswa. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Maya Amelia Vitar, dan yang kedua ada Dara Siska Amelia, yang ketiga ada Umi Syariah, yang keempat ada Nurul Oktaviani, dan yang terakhir ada Monica Irak. Yang pertama kita akan mempresentasikan abstrak yang akan dipresentasikan oleh Dara. Kepada Dara kita persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan dulu mengenai abstrak dari penelitian kami. Penelitian kami ini berjudul Hubungan antara smartphone use dengan kualitas tidur pada mahasiswa. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara smartphone use dengan kualitas tidur pada mahasiswa. Kualitas tidur merupakan faktor penting dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan individu, terutama dalam konteks mahasiswa yang sering menggunakan smartphone untuk keperluan perkuliahan dan hiburan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini melibatkan mahasiswa program studi psikologi Universitas Negeri Padang, Kampus Bukit Tinggi sebagai populasi, dengan jumlah sampel 150 orang dari angkatan 2021, 2022, dan 2023 yang didapatkan melalui metode stratified sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala Petersburg Sleep Quality Index atau PSQI untuk mengukur kualitas tidur yang terdiri dari 19 item dan skala intensitas penggunaan smartphone use untuk mengukur smartphone use yang berjumlah 18 item. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara smartphone use dengan kualitas tidur pada mahasiswa. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang kedua kami akan mempresentasikan pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Nah, jadi dalam artikel ilmiah yang kami buat ini, penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya penurunan kualitas tidur hampir di seluruh dunia. Nah, di sini ada data terdapat hal ini dapat dilihat dari data tahun 2022 sekitar 40% dewasa muda tersebar pada 26 negara di dunia mengalami masalah tidur. Ini diambil dari National Sleep Foundation pada tahun 2022. Selain itu, penelitian di Kosevka pada tahun 2020 sekitar 667 responden di Netherlands bahwa sebesar 33,1 orang dewasa mengalami masalah tidur dan 31,9% mengalami insomnia berat. Nah, berdasarkan National Institute of Health, remaja dan dewasa muda menjadi populasi dengan masalah tidur dan ngantuk di siang hari yang berisiko tinggi. Nah, di Indonesia sendiri telah banyak dilakukan penelitian mengenai kualitas tidur pada mahasiswa. Contohnya itu adalah penelitian yang dilakukan pada mahasiswa Fakultas Keperawatan UNR yang menyebutkan bahwa kualitas tidur mereka menjadi buruk disebabkan karena lingkungan yang tidak baik serta sedikitnya variasi tempat tinggal. Selain itu, pelajar dan mahasiswa tergolong rentan mengalami kualitas tidur yang buruk, seperti penelitian yang dilakukan kepada 287 pelajar SMA 1 Tanjung Morawa dengan 220 pelajarnya mempunyai kualitas tidur yang buruk. Nah, kualitas tidur yang buruk ini tuh ternyata menyebabkan beberapa dampak negatif seperti mata perih, muka pucat, badan lemas, menurunnya rasa semangat, emosi yang tidak stabil, penurunan daya ingat, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas tidur ini sendiri, yaitu mulai dari penyakit, lingkungan, motivasi, latihan dan kelelahan, stres emosional, kecemasan, obat-obatan, kebiasaan buruk, dan nutrisi.
Nah, di sini peneliti mengambil salah satu faktornya yaitu kebiasaan buruk. Salah satu contoh kebiasaan buruk ini adalah penggunaan smartphone atau smartphone use. Nah, smartphone use ini tuh tidak dapat dilepaskan dari kehidupan mahasiswa. Smartphone ini tuh merupakan sistem operasi telepon genggam yang digunakan masyarakat luas yang tidak hanya untuk SMS atau nelpon, tetapi juga dapat digunakan untuk menambah aplikasi lainnya sesuai keinginan pengguna. Nah, hasil dari survei statistika.com pada tahun 2017, sekitar 4,77 miliar orang di dunia menggunakan smartphone. Nah, Indonesia sendiri berada di urutan ketiga sebagai negara dengan pengguna smartphone terbanyak, yaitu sekitar 68% pengguna di atas umur 55 tahun. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau ini singkat dengan Keminfo, hampir 76% penduduk Indonesia memanfaatkan ponsel pintar, dengan mayoritas penggunanya berusia antara 20 hingga 29 tahun. Nah, selain itu ditemukan bahwa hampir 78,98% pengguna ponsel pintar di Indonesia adalah pelajar di Indonesia. Nah, penggunaan smartphone ini tuh memiliki banyak dampak. Radiasi sinar biru yang dipancarkan oleh layar smartphone ini tuh bisa menghambat produksi hormon melatonin dalam tubuh, yang mengakibatkan penundaan dalam waktu tidur dan menyebabkan gangguan pola tidur yang berujung pada penurunan kualitas tidur. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik meneliti apakah terdapat hubungan smartphone use terhadap kualitas tidur, terutama pada mahasiswa. Alasan kenapa peneliti memilih mahasiswa sebagai subjek yaitu karena mayoritas pengguna smartphone merupakan mahasiswa. Nah, penelitian ini penting dilakukan sebagai langkah awal mengatasi kualitas tidur yang rendah karena smartphone use pada mahasiswa. Selanjutnya, metode penelitian akan dipresentasikan oleh IA. Kepada IA kita persilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah metode penelitian. Desain penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk populasi dan sampelnya, kami menggunakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, Kampus Bukit Tinggi, jurusan psikologi. Untuk teknik samplingnya, kami menggunakan probability jenis stratified sampling. Nah, untuk skala yang kami gunakan adalah dalam penelitian ini, skala kualitas tidur dan VSQI dan intensitas penggunaan smartphone oleh Octario. Validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini tidak dilakukan karena telah diuji validitas oleh peneliti sebelumnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis korelasi kuantitatif. Selanjutnya, kuserahkan sama moderator. Maaf, Mai, suaranya nggak kedengaran. Baiklah, untuk hasil dan pembahasan akan dipresentasikan oleh Dara dan Nurul. Kepada Dara dan Nurul, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis data itu hasil dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, kami melakukan uji korelasi person dengan hasil dengan yang mana kami uji korelasi sendiri bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel serta menjelaskan jenis hubungan antar variabel X dan Y, apakah itu bersifat negatif atau bersifat positif. Berdasarkan uji korelasi yang kami lakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,371 atau dapat dikatakan lebih besar dari 0,05. Lalu, berdasarkan data yang diperoleh ini, bentuk hubungan antara kedua variabel ini bersifat negatif, yaitu min 0,073. Selanjutnya, kami juga melakukan uji linearitas yang dapat dilihat dari tabel berikut.
Uji linearitas sendiri dilakukan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan hasil uji linearitas yang dilakukan, diperoleh nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0,263 atau bisa dikatakan lebih besar dari 0,05, yang mana hal ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan linear antara kedua variabel, yaitu variabel X dan Y. Lalu kami juga melakukan kategorisasi, yang pertama ada kategorisasi kualitas tidur dan kategorisasi smartphone use. Berdasarkan kategorisasi ini, dapat dijelaskan bahwa secara umum variabel kualitas tidur berada pada kategori sedang atau 59,3% dan lainnya pada kategori rendah yaitu 38,7% serta 2% dengan kualitas tidur kategori tinggi. Selanjutnya, untuk smartphone use, pada mahasiswa hampir keseluruhan berada pada kategori sedang, yaitu 98,7%, dan selebihnya berada pada persentase yang sama, yaitu 7% untuk kategori rendah dan 7% untuk kategori tinggi. Selanjutnya, mengenai pembahasan akan dijelaskan oleh Nur. Baik, terima kasih Dara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat satu orang mahasiswa, yaitu 7% dengan penggunaan smartphone yang tinggi. Dengan 148 mahasiswa, setara dengan 98,7% dengan penggunaan smartphone yang sedang, serta satu orang mahasiswa 7% dengan tingkat penggunaan smartphone rendah. Sementara itu, berdasarkan hasil kategori kualitas tidur didapatkan, sebanyak 3 orang mahasiswa sebesar 2% dengan tingkat kualitas tidur yang tinggi, sebanyak 89 orang mahasiswa dengan 59,3% menunjukkan kualitas tidur yang sedang, serta sebanyak 58 orang mahasiswa dengan 38,7% dengan tingkat kualitas tidur yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas penggunaan smartphone tinggi akan berpengaruh negatif pada kualitas tidur mahasiswa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi smartphone use, maka semakin rendah kualitas tidur. Atau semakin rendah smartphone use, maka semakin tinggi kualitas tidur. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tidak ditemukannya hubungan atau korelasi antara smartphone use dengan kualitas tidur. Berdasarkan temuan penelitian ini, diidentifikasi bahwa sebagian besar responden kurang menyadari risiko kesehatan, terutama terkait dengan kualitas tidur yang dapat ditimbulkan oleh intensitas penggunaan smartphone. Oleh karena itu, disarankan untuk mengurangi waktu penggunaan smartphone, terutama sebelum tidur, guna menjaga durasi tidur yang optimal. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk kesimpulan dan saran akan dipresentasikan oleh Monika Ira. Kepada Monik, dipersilahkan. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, dapat diperoleh kesimpulan dengan uji korelasi person yang dengan nilai sebesar min 0,073 dengan nilai signifikansi 0,371 atau besar dari 0,05 yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara penggunaan smartphone dengan kualitas tidur. Meskipun demikian, nilai korelasi yang negatif mengidentifikasikan kecenderungan semakin tinggi menggunakan smartphone, maka semakin rendah kualitas tidur. Saran perlukah? Wait, guys. Nah, untuk sarannya,
Sebaiknya dilakukan penelitian dengan skala yang lebih luas, yang melibatkan lebih banyak mahasiswa atau perguruan tinggi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara penggunaan smartphone dengan kualitas tidur. Bagi institusi pendidikan khususnya perguruan tinggi, hendaknya dapat mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung pengguna smartphone secara bijak, termasuk pembatasan penggunaan smartphone di area-area tertentu dan jam-jam tertentu. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian hasil dari presentasi artikel ilmiah yang kami buat. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.